Yang lain maju mengisi posisi tanda hijau yang masih kosong di depan. Posisi tanda hijau yang masih kosong di depan. Cukup, ya cukup segitu. Maaf, kita tetap menjaga jarak karena kondisi di DKI masih gawat ya. Kita tidak ingin Ramadan kita besok seperti Ramadan tahun kemarin. Jadi disiplin kita mulai dari masjid kita. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jamiat Taqwa Sriwijaya serta jamaah virtual Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibil musibah segenap keluarga besar almarhum Haji Abdul Aziz bin Haji Marzuki, baik yang hadir offline di majelis ini maupun melalui virtual Zoom. Semuanya kita doakan semuanya semoga selalu dalam kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesabaran, ketabahan dalam menerima musibah ini. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para guru, para orang tua, para hujjaj. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Ridha Rahman LCMA, serta masih dalam perjalanan guru kita Bapak Kiai Haji Imam Syarifuddin LCMA. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, telah hadir melalui virtual Zoom guru kita, orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan nasional, Ustadz Profesor Haji Arif Rahman. Juga nanti insya Allah akan hadir melalui virtual Zoom guru kita, muallim kita, ad-da'i ilallah Dr. Haji Adi Hidayat LCMA. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir dalam acara zikir tahlil tahmid dalam rangkaian takziah malam ke-7 atas wafatnya orang tua kita, guru kita almarhum Haji Abdul Aziz bin Haji Marzuki. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini serta di majelis ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semua yang kita bacakan serta doa yang kita panjatkan malam hari ini semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kehariban junjungan kita, kecintaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan sholawat yang setiap hari kita ucapkan, kita bacakan, membawa kita yang hadir di majelis ini serta seluruh keluarga kita yang ada di rumah pada hari kiamat nanti berada di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, susunan acara kita pada malam hari ini adalah yang pertama nanti diawali dengan sambutan dari wakil keluarga, insya Allah akan disampaikan oleh Akhin Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Marzuki. Dilanjutkan dengan testimoni
tentang sirah atau biografi almarhum insyaallah nanti akan disampaikan oleh Profesor Haji Arif Rahman. Dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin, tahlil dan tahmid serta doa arwah nanti akan dibawakan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Imam Syarifuddin LCMA serta Bapak Kiai Haji Ahmad Ridha Rahman LCMA, dan ditutup nanti dengan ceramah agama tausiah akan disampaikan oleh muallim kita Dr. Haji Adi Hidayat LCMA. Hadirin wal hadirat, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja acara kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah seraya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, khusus kita doakan buat orang tua kita almarhum Haji Abdul Aziz bin Haji Marzuki. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya. Allah terima semua amal ibadahnya, diluaskan di dalam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meningkat pada acara selanjutnya, sama-sama kita dengarkan sambutan dari wakil keluarga kepada Akhinal Mukarram Haji Ali Marzuki. Dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini kelak termasuk golongan umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan cintai para guru-guru kita, alim ulama, alhamdulillah telah hadir bersama kita Profesor Arif Rahman, hadir melalui Zoom, virtual Zoom, hadir langsung bersama kita di sini Al-Ustadz Imam Syarifuddin sedang dalam perjalanan, juga hadir bersama kita Al-Ustadz Ridha Rahman LCMA, alhamdulillah, juga hadir para imam rawatib at-taqwa, hadirin hadirat, saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman semua, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, mewakili keluarga besar almarhum Ayahanda Haji Abdul Aziz Marzuki bin Haji Marzuki, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran saudara-saudara, hadirin hadirat yang meluangkan waktu pada malam hari ini untuk sama-sama mendoakan Ayahanda Haji Abdul Aziz Marzuki. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayat, meluaskan alam kuburnya, melapangkan, menerangi, menerima semua amal ibadah, mengampuni segala dosa dan khilaf, dan menjadikan alam kubur Ayahanda Haji Abdul Aziz Marzuki bin Haji Marzuki taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini pula tak bosan-bosan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu, yaitu proses kepulangan jenazah Ayahanda dari awal hingga ke proses pemakaman, dan juga
terselenggaranya acara tahlil pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada rekan-rekan semua dan saudara-saudara semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mewakili keluarga, kami mohon dimaafkan apabila pada acara hari ini banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu, kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kepada saudara-saudara sekalian yang hadir, baik secara offline maupun online, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan. Meningkat pada acara berikutnya. Sama-sama kita dengarkan testimoni tentang sirah atau biografi almarhum disampaikan oleh orang tua kita, guru kita, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan Indonesia kepada Profesor Haji Arif Rahman. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, hamba Allah yang mulia. Pada hari yang baik ini, kita semuanya akan membaca doa. Sedikit saya akan memberikan gambaran atau tentang Pak Haji Abdul Aziz bin Haji Marzuki bin Haji Yusuf. Beliau lahir di Jakarta tanggal 23 September 1939 dan wafat beberapa saat yang lalu hari Sabtu 5 Februari 2022. Anak beliau Azizah, Fatimah, Ali, Mbak Nur, Ghazali, Umar, Muhammad, Amirah, Ali Zainal, Muhammad Reza, Hadijah, Safina, Yusuf Mahmud, dan Muhammad Fadil. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Almarhum adalah seorang yang sangat berjasa karena almarhum sudah membangun sebuah tempat peribadatan, yaitu sebuah Masjid Jami At-Taqwa Sriwijaya yang telah berdiri sudah lama, sejak tahun 1920 di atas tanah wakaf almarhum Haji Yusuf bin Gede Ali. Ada hal yang sangat menarik. Masjid Jami At-Taqwa Sriwijaya juga kerap disebut Masjid Senayan karena lokasinya yang cukup dekat dengan daerah Senayan. Pada tahun 1952, masjid ini bergeser dan dibangun kembali oleh pemerintah di atas tanah seluas 1.260 meter persegi. Saat ini Masjid Jami At-Taqwa Sriwijaya dikelola oleh sebuah yayasan Sriwijaya yang atas peranan pembina dari Masjid Jami At-Taqwa saat ini, Haji Abdul Aziz Marzuki almarhum, mertua beliau adalah mantu ya, Mas Sandiaga Uno bersama dengan Mas Indra, istrinya Mbak Lia dan Nur, yang juga merupakan cucu dari almarhum Bapak Haji Yusuf bin Gede Ali. Masjid ini telah mengalami beberapa kali perluasan bangunan dan tanah pada saat ini yang tadinya 2.173 meter persegi menjadi 3.000 meter persegi. Alhamdulillah. Dan berfungsi dengan luas masjid yang 1.000 meter persegi. Peletakan batu pertama atas perluasan dan pembangunan kembali Masjid At-Taqwa Sriwijaya ini dilakukan oleh almarhum Kiai Haji Maskur, almarhum Kiai Haji Muhammad Natsir, dan disaksikan oleh para ulama dan habaib pada tanggal 8 Desember 1989.
Peresmian selesainya pembangunan Masjid At-Taqwa Sriwijaya ini dilakukan oleh almarhum Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, Bapak Haji Sudarmono pada tanggal 28 Februari 1992. Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang bisa saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di Masjid At-Taqwa maupun yang melalui Zoom. Kami semuanya berdoa dan akan mengikuti acara ini sampai selesai. Dan insya Allah almarhum yang dimakamkan di belakang masjid pada saat itu ada pada pangkuan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat yang baik di alam kubur dan kelak insya Allah masuk surga yang akan membawa kita juga semuanya insya Allah masuk surga. Demikianlah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Arif Rahman. Sampailah kita kepada acara inti, yakni pembacaan surat Yasin, tahlil dan tahmid serta doa arwah akan dibawakan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Imam Syarifuddin LCMA dan Bapak Kiai Haji Ahmad Ridha Rahman LCMA. Kepada beliau-beliau falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma ila arwahi abaihi wa azwaji wa dhurriyyati wa sahabati wa ali baitihi. Thumma ila arwahi ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa liman 'allamana khaira wa nakhussu khassa ruhil marhum wal maghfur lah Bapak Haji Abdul Aziz bin Haji Marzuki, Bapak Haji Marzuki bin Haji Yusuf, Ibu Hajjah Siti Khadijah binti Haji Saimin, Ibu Bapak Haji Saimin bin Mi'un, Bapak Haji Muhammad Zain bin Haji Marzuki, Haji Amarullah bin Haji Marzuki, Haji Abdul Samad bin Haji Marzuki, Haji Sa'adiyah binti Haji Marzuki, Haji Maimunah binti Haji Marzuki, Bapak Ibu Hajjah Maradiyah binti Haji Marzuki, Haji Aminah binti Haji Marzuki, Haji Halimah binti Haji Marzuki, Haji Rumani binti Buhri, Haji Ummi Kulsum binti Haji Ali, Haji Tabrani bin Haji Yusuf, Haji Majidi bin Haji Marzuki, Haji Ahmad Malik bin Muhammad Asyik, Haji Jasmin bin Haji Yusuf, Haji Abdul Hamid bin Haji Jasmin, Haji Abdullah bin Aidi, Haji Ilyas bin Tamrin, Haji Asmari binti Haji Yusuf, Haji Muhammad Yusuf bin Adam, Haji Titus bin Yusuf, Haji Kisin bin Pengki, Haji Ma'is binti Kisin, Ibu Mulyah binti Murgani wa usulihim wa furu'ihim wa walidina wa walidikum jami'an. Annallaha yataghashana wa yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa ila hadratin nabi wa alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد
محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة من الشيطان استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأصحاب الحقوق علينا اللهم أوصل وتقبل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما أللناه وما سبحناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية من نواصنا وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن لهم حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى رؤي وفاء المرحوم حجي مرزوقي بن حجي يوسف Ibu Haja Siti Khadijah binti Haji Soimin, Haji Soimin bin Mi'un, Haji Muhammad Zain bin Haji Marzuki, Haji Amarullah bin Haji Marzuki, Haji Abdul Samad bin Haji Marzuki, Haja Sa'diyah binti Haji Marzuki, Haja Maimunah binti Haji Marzuki, Haja Mardiyah binti Haji Marzuki, Haji Aminah binti Haji Marzuki, Haji Halimah binti Haji Marzuki, Haji Rumani binti Uhri, Haji Umi Kulsum binti Haji Ali, Haji Tabrani bin Haji Yusuf, Haji Majidi bin Haji Marzuki, Haji Abdi Ahmad Malik bin Haji Muhammad Asik, Haji Yasmin bin Haji Yusuf, Haji Abdul Hamid bin Haji Yasmin, Haji Abdullah bin Aidi, Haji Ilyas bin Tamrin, Haji Asmari binti Haji Yusuf, Haji M. Yusuf bin Adam, Haji Titus bin Yusuf, Haji Kisin bin Pengki, Haja Ma'ais binti Kisin, Mulyah binti Murgani wa usulihim wa furuhim wal muntasibin ilaihim. والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin, demikian pembacaan surat Yasin, tahlil dan tahmid serta doa. Mudah-mudahan semua yang kita bacakan pada malam hari ini menjadi wasilah diterimanya semua doa-doa kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, telah bergabung via virtual Zoom Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ustadz Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Ahlan wa sahlan bihudurikum Ustadz. Hadirin jamaah sekalian, sampailah kita kepada acara terakhir, yakni ceramah agama disampaikan oleh guru kita, muallim kita, ad-da'i ilallah, Ustadz Dr. Haji Adi Hidayat LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa huwal qail alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail udhkuru mahasina mautakum wa huwa al-qail idza mata sahibukum
fada'uhu wa la taqa'u fihi. Wa sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasy syahidina al-amilina biidznillah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dengan segala kemuliaan terbaik seluruh yang terhubung dalam takziah, tahlil, dan doa di kesempatan malam hari ini, baik yang berada di area masjid, yang terhubung via Zoom, dan terkhusus bila diperkenankan kami turut berdoa dan memberikan permohonan-permohonan terbaik kepada almarhum Haji Abdul Aziz bin Haji Marzuki bin Haji Yusuf dan keluarga besar yang menyertai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala ridha, rahmat, dan karunia terbaik kepada beliau dan kepada seluruh keluarga besar, serta semoga Allah berkenan memberikan percikan dari segala ridha dan kemuliaan itu kepada kita yang terhubung di kesempatan pada malam hari ini. Hadirin sekalian, ada satu isyarat hikmah yang sangat dalam di dalam Al-Quran yang langsung ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surah ke-67, surah Al-Mulk, di ayat yang kedua, terkait berkelindan dengan peristiwa kematian ataupun kehidupan yang dialami di sekitaran kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ada yang menarik dari pandangan para mufassir terhadap ayat ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dialah Allah yang mencipta kematian dan kehidupan dengan tujuan memberikan satu inspirasi dan ujian kepada yang masih hidup supaya mereka dapat mengumpulkan bekal-bekal terbaik untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha perkasa dan maha mengampuni atas segala khilaf yang terjadi. Ada ragam pendapat di kalangan mufassir, dan di antara sekian pendapat ini ada dua yang sangat menarik yang kiranya bisa kita dapati pelajarannya di malam hari ini. Yang pertama, ada yang berkata, mengapa kata maut didahulukan di ayat ini dibandingkan dengan haya? Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wajarnya kita mendahulukan kehidupan baru kematian. Seorang hidup terlebih dahulu baru kemudian meninggal. Tapi ayat ini mendahulukan kematian, maut, lantas kemudian menghadirkan dan menyandingkan kehidupan setelahnya. Hikmah di balik ini yang pertama kata para mufassir, kematian didahulukan karena kematian sejatinya adalah pintu gerbang menuju kehidupan baru yang akan didapati setelah kita wafat. Jadi kita berkeyakinan bahwa setelah kita wafat ini tidak berlalu begitu saja. Ada alam lain, ada kehidupan lain, ada ruang lain yang kita sebut dengan alam barzakh menuju kehidupan akhirat, dan dengan itu kemudian dimintakan oleh Allah kita yakin dan menjadi pilar kelima ya dari keyakinan kita akan terjadinya hari akhir itu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan pada kehidupan akhirat setelah kematian itu insan beriman sejatinya wajib meyakini itu semua. Dan pintu gerbang menuju akhirat itu, kehidupan yang abadi, yang sejati, yang real adalah kematian. Karena itulah kenapa kematian disajikan lebih dahulu dibandingkan dengan kehidupan, seakan memberikan kesan kepada kita bahwa tidak mungkin kita memasuki kehidupan abadi di akhirat itu kecuali melalui gerbang kematian. Jadi maut itu sejatinya bukan hal yang dihadirkan kepada kita untuk mengakhiri kehidupan. Tapi maut sejatinya adalah pembuka bagi kita untuk memasuki episode kehidupan baru yang sifatnya lebih abadi. Dan menariknya, bukankah setiap ruang, setiap tempat, dimanapun kita berpindah, membutuhkan bekal? Anda dari Jawa pergi ke Sumatera, mustahil Anda bisa berangkat kalau tidak ada bekal. Anda dari Indonesia akan ke Malaysia,
atau bahkan ke Amerika, ke Eropa, semakin jauh tempatnya, semakin jauh ruang dan waktu yang ditempuh, maka semakin banyak bekal yang dikumpulkan. Orang ingin berhaji, berangkat ke kota Mekah misalnya, dia butuh perbekalan. Sekarang kita akan berpindah kepada tempat yang baru, dimensi yang baru, yang bahkan terlepas dari dunia. Karena itu ketika maut tiba, dikatakan oleh sebagian manusia, bahkan umumnya orang berkata, telah meninggal dunia. Artinya meninggalkan kehidupan dunia, berpindah kepada ruang dan tempat yang baru. Jadi kalau berpindah antar dunia saja, kita membutuhkan bekal, maka bagaimana dengan berpindah kepada dimensi yang tempat yang baru? Dan kehidupannya lebih abadi dibandingkan dengan yang pertama. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat yang pintu gerbangnya kematian itu lebih mulia, lebih istimewa, lebih abadi dibandingkan dengan kehidupan dunia. Karena itu bekalnya pun mesti istimewa. Bekalnya pun mesti beda. Pergi dari Indonesia ke Malaysia, siapkan bekal. Dari Indonesia ke Amerika, bekalnya berbeda dengan sekedar kita berangkat ke Malaysia. Jaraknya lebih jauh ditempuhnya. Pergi ke akhirat, itu meninggalkan dunia. Karena itulah ketika Allah menampilkan kehidupan akhirat dalam Al-Quran, memberikan citra kepada kita tentang bagaimana kehidupan yang akan kita lalui setelah kematian itu, maka dalam saat yang bersamaan Allah pun infokan kepada kita bekal apa yang disiapkan untuk menuju akhirat itu. Ini yang kemudian dijawab di dalam Al-Quran surah yang kedua Al-Baqarah di ayat ke-25. Perhatikan kalimatnya, dan ini ditujukan oleh Al-Quran hanya kepada kita yang masih hidup. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan sebagai berita gembira pada umatnya yang masih hidup, ya, supaya menyiapkan bekal terbaik untuk menggapai dan menuju tempat yang akan dituju setelah kematian itu. Wa basyiril ladzina amanu. Allah berfirman, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan, infokan, berikan kabar gembira kepada seluruh umatmu, ya, alladzina amanu, yang mereka itu mau yakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat imannya diawali dengan kata alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, dan di dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim mausul lidilalati alal jam'il jam'iyah, ya, konjungsi menunjuk kepada objek tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, ya, kecil, tua, muda, status sosial apapun yang dijabat selama berkehidupan di dunia, kata Allah kabarkan semua terbuka. Jadi peluang mendapatkan kebahagiaan dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Pertama kata Allah, viralkan ini, berikan sebagai kabar gembira dari Allah kepada siapa? Bagi orang pertama yang mau beriman, wa amilus salihah, dan dengan imannya itu didorong dia untuk mengumpulkan bekal-bekal kebaikan, amal saleh. Jadi ternyata filosofi iman itu bukan menjadikan pribadi kita sekedar bertauhid kepada Allah, tapi ternyata fungsi iman itu lebih dibandingkan dari sekedar kita bertauhid kepada Allah, yang hikmahnya dengan bertauhid dan beriman itu, imannya mendorong seseorang untuk senantiasa berbuat baik. Jadi orang beriman itu, iman yang ada dalam dirinya, kata Al-Quran, itu kalau imannya benar, otomatis akan mendorong pribadinya untuk terus menampilkan perilaku-perilaku kebaikan. Perilaku kebaikan inilah dari ujung kepala sampai ujung kaki yang dikreasikan, dilakukan oleh kita sepanjang hidup sampai kembali kepada Allah. Itu yang disebut dengan amal soleh namanya. Perilakunya disebut amal, amal yang didorong oleh iman yang berwujud kebaikan itu, ya, dari ujung kepala, pikiran berpikir yang baik, mata menatap yang baik, telinga mendengar yang baik, lisan bicara yang baik, semua kebaikan yang dibimbing oleh iman itu, perbuatannya disebut amal, kebaikannya disebut saleh. Gabungan keduanya disebut dengan amal saleh. Karena itu di dalam Al-Quran, sebelum Allah memberikan jabaran tentang fungsi tubuh kita, itu imannya disebutkan duluan. Allah menyampaikan fungsi mata misalnya. Ya, Quran surah ke-24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Sebelum matanya disebutkan fungsinya, imannya dulu disebutkan. Katakan Muhammad, sampaikan
pada pria-pria yang merasa punya iman. Yaghuddu min absarihim. Imannya akan mendorong pandangannya hanya menatap pada yang baik saja. Ketika yang ditatap tidak baik, maka imannya akan memberikan isyarat untuk memalingkan dari pandangan itu. Ghaddul basar itu memalingkan dari yang tidak bermanfaat. Jadi ternyata dari mata saja insan beriman itu hanya memandang yang baik-baik. Itulah amal saleh. Lisan ketika bertutur, itu yang disebutkan oleh Al-Quran, imannya dulu, baru lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hei seluruh insan yang beriman, la yasra qaum min qaum, gunakan lisanmu untuk bertutur yang baik, jangan engkau gunakan untuk mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, kata Nabi, ya maka lisannya akan dibimbing untuk berkata yang baik, kalau tak mampu diam dia. Jadi ternyata dalam Al-Quran, iman itu mendorong seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semua akan bergerak pada kebaikan. Jadi cukup seseorang menjadi beriman, itu sudah pasti berbuat baik. Mustahil ada insan beriman yang tidak beramal soleh. Itu mustahil. Kata Nabi, la yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Tidak akan pernah terjadi seseorang berbuat maksiat, apalagi mencuri, saat mencuri itu ada iman dalam dirinya. Nah, iman yang mendorong fisik kita untuk berperilaku, maka perilaku yang keluar, perbuatan yang nampak dari dorongan iman itu yang disebut dengan amal soleh. Amal soleh inilah yang kita kerjakan, itu punya nilai di sisi Allah. Setiap nilainya disebut dengan hasanah namanya. Saya ulangi, setiap nilainya disebut dengan hasanah. Ketika mata memandang dengan kebaikan, diniatkan karena Allah, karena dorongan iman, maka perbuatan baik itu disebut oleh Al-Quran dengan hasanah, dan punya nilai dituliskan oleh malaikat 10 nilai kebaikan, paling minimal. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan, didorong oleh imannya. Anda bekerja, diniatkan karena Allah, berbuat yang baik-baik. Bikin kebijakan yang baik. Harta diarahkan untuk membuat yang baik-baik. Sedekahkan, bantu orang lain. Bikin madrasah, bikin masjid, bikin fasilitas yang bermanfaat untuk orang lain. Dituliskan pahalanya. Dengan harta 700 kali lipat. Al-Baqarah ayat 261. Baca Al-Quran, satu hurufnya 10. Tadi saya ikut baca Yasin. Ya, 83 ayat itu berapa huruf? Dikalikan 10 setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Itu disebut dengan hasanah. Nanti di akhirat, hasanah itu dikonfirmasi, ditampakkan kembali. Ditampakkan kembali. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan satu titik pun kebaikan, ditampakkan kebaikan itu. Karena itulah kita sering berdoa meminta kepada Allah supaya semua perbuatan kita di dunia ini jadi hasanah. Supaya di akhirat hasanah ini tampak. Anda jadi pejabat, bagaimana jabatan itu menjadikan kita berbuat hasanah. Anda dititipkan harta, bagaimana harta itu dikreasikan jadi hasanah. Anda dititipkan ilmu, bagaimana menggunakan ilmu itu menjadi hasanah. Maka kita bermohon, ya Allah, jadikan semua aktivitas dunia kami hasanah, dan di akhirat punya nilai yang dikonfirmasi. Itu yang dimaksudkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201 yang selalu kita mohonkan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kehidupan di dunia ini diberikan kita batas waktu yang disebut dengan ajal namanya. Kita terjemahkan dengan usia, Quran surah ke-7 di ayat 34, walikulli ummatin ajal. Dan jangankan satu orang, kata Allah, setiap umat, generasi yang berkehidupan di muka bumi ini dan silih berganti, aku berikan batas usia. Ketika tiba usia itu, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tiba ajalnya, dia tidak akan bisa majukan, tidak akan bisa dia mundurkan, tapi akan tiba pembatas yang mengantarkan dia pada gerbang kehidupan selanjutnya yang disebut dengan maut. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Ketika maut itu datang, maka yang dikonfirmasi pertama kali oleh Al-Quran adalah sepanjang batas kehidupan itu, berapa banyak hasanah yang kita kumpulkan. Berapa banyak amal kebaikan yang kita kumpulkan. Karena itulah di Quran surah ke-67, kembali kita tadi ke ayat yang kedua. Ketika Allah menyajikan satu kematian yang dialami oleh keluarga kita, kerabat kita,
teman kita, atau siapapun yang nampak di hadapan dan tiba informasinya kepada kita. Maka kata Al-Quran, coba belajar dari yang wafat itu. Berapa banyak hasanah yang telah dia kumpulkan, berapa banyak kebaikan yang telah beliau kumpulkan, yang dengan itu bisa menjadi inspirasi pada kita untuk mengumpulkan kebaikan dimaksud sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengumpulkan banyak kebaikan sehingga terkumpul semakin banyak, semakin istimewa. Dalam bahasa Arab disebut dengan ahsan namanya. Maka Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah ada seseorang wafat kecuali kedalaman hikmahnya untuk memberikan inspirasi kepada kita. Berapa banyak kebaikan yang dikumpulkan oleh orang yang telah mendahului kita itu, yang dengan itu kita bisa belajar menyiapkan bekal sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di puncak akhir tausiah ini, saya ingin berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tafsiran yang tegas di antara ayat ini dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 4899. Imam Abu Daud menerima hadis ini dari seorang bernama Zuhair bin Harb. Zuhair menerima dari Waqi'. Waqi' menerima dari Urwah bin Hisham. Urwah bin Hisham menerima dari bapaknya. Bapaknya menerima dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah menerima dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza mata sahibukum fada'uhu wa la taqa'u fihi." Dan diteruskan nomor hadis 4900-nya, "Udhkuru mahasina mautakum." Jika satu kerabat kita, kata Nabi, keluargakah, saudarakah, kawankah, handai tolankah, wafat lebih dulu meninggalkan kita, maka lepaskan semua bebannya. Jangan pernah singgung aib dan kekurangannya, karena engkau pun yang hidup pasti punya kekurangan. Tapi sibukkanlah dirimu dengan menyebutkan, memberikan testimoni tentang kebaikan-kebaikannya, yang dengan itu mengalir pahala bagi yang telah meninggalkan kita itu, dan memiliki citra bagi kita untuk meneladani setiap kebaikan yang diwariskan. Alhamdulillah, ayahanda kita, kerabat kita, ayah bagi putra-putrinya, kakek bagi cucunya, sahabat bagi teman-temannya, dan inspirasi bagi kita semua pada malam hari ini yang telah mengumpulkan kita, bahkan pada yang belum dikenalnya, telah meninggalkan banyak jejak kebaikan yang diantara keabadiannya adalah Masjid At-Taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala yang terbaik yang bisa kita teladani, dan kita tutup, kita akhiri dengan janji Allah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171, yang ini menjadikan pijakan terakhir kita untuk menyiapkan amalan seperti ayahanda Haji Abdul Aziz telah memberikan contoh kepada kita. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan Anda duga orang yang wafat dan dia telah mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, menjadikan aktivitasnya karena Allah, wafat begitu saja. Tapi aku berikan kehidupan baru di alam barzahnya yang penuh dengan kenikmatan. Saking gembira dan nikmatnya, dia ingin memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang telah dia tinggalkan. Namun dia tak mampu menyampaikan secara langsung. Bila pun mampu, dia akan berkata, "Kalian jangan meratapiku. Jangan banyak menangis. Aku di sini sangat bahagia. Aku di sini senang. Cepat susul, cepat siapkan amalan untuk kita bisa berkumpul dan bertemu kembali." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita semua dalam kebaikan, mengumpulkan keluarga besar almarhum dalam kemuliaan seperti Allah janjikan di Quran surah ke-52 ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan bila ada orang tua beriman itu beramal soleh, diikuti jejaknya oleh anak cucunya, keluarga besarnya, maka kami akan kumpulkan mereka kembali di akhirat kelak di satu tempat di surga, dan kami tidak akan menyia-nyiakan seluruh persiapan-persiapan, amalan-amalan yang mereka siapkan untuk mewujudkan pertemuan itu. Namun itu pilihan.
Setiap pilihan tergadai dengan pilihannya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di malam hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari Bapak Haji Abdul Aziz. Terima kasih diberikan kesempatan kami bisa belajar di malam hari ini dari keteladanan beliau. Kami pun datang ke makam untuk mendoakan beliau. Saya tidak ingin datang di keramaian supaya khusyuk bisa mendoakan. Terima kasih kepada hadirin yang terhubung, Bang Sandi, Mbak Nur, dan Ayahanda Profesor Arif Rahman dan para asatidzah. Semoga kita diridhai dan dikumpulkan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan ada satu di antara kami dalam pertemuan di malam hari ini hamba-Mu yang penuh dosa kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang diliputi kegelisahan di pertemuan malam hari ini, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang diliputi oleh utang piutang dalam kehidupannya, maka luaskan rezeki mereka ya arhamar rahimin. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah diuji dengan kesulitan, maka mohon angkat dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma rzuq ya Allah nikmatal hayat wal mamat waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami lebih baik dari apa yang telah kami lalui, dan jadikan ya Allah akhir kehidupan kami husnul khatimah. Wasi' qabra abina wa akhana ya Allah Al-Haj Abdul Aziz bin Marzuki. Ya Allah, luaskan kubur ayahanda kami, kerabat kami, saudara kami Haji Abdul Aziz bin Marzuki. Allahumma athir lana ya arhamar rahim min ni'amika lahu ya rabbal alamin. Dan berikan percikan kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepada beliau, kepada kami ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian banyak nasihat, banyak ilmu kita dapat pada malam hari ini, menjadi penyempurna pertemuan kita, majelis kita menjadi majelis zikir dan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya atas nama pembawa acara dari mulai malam pertama sampai dengan malam ketujuh ini, tentu banyak kesalahan, salah ucap dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.